Jadi ibu sekalian, saudari-saudariku, ada ayat yang luar biasa, satu rahasia besar dalam Al-Quran. Jika ini bisa dikerjakan dengan baik, maka ada peluang muslimah masuk surga. Bukan sekedar dengan dirinya, tapi kalau kompak dikerjakan dengan suaminya, suaminya masuk surga, ibunya masuk surga, bapaknya masuk surga, anak keturunannya semua masuk surga. Dan hebatnya muslimah ini bisa menggandeng semua keluarga besarnya masuk surga. Dan disambut di setiap pintu surga oleh malaikat. Jadi ada orang yang masuk surganya langsung ke surganya, tapi yang ini spesial. Begitu dia masuk surga, dia diminta oleh Allah melewati semua pintu surga dan disambut oleh malaikat menyambut satu keluarga besar ini. Ibu bisa bayangkan ada muslimah menggandeng suaminya, bapak ibunya, semua keturunannya dan semua dempet masuk surga bersamaan disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Dalilnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Semoga ibu tersebut di dalamnya insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita turunkan dulu. Nah, sekarang kita agak percepat. Bagaimana caranya? Fokus baik-baik. Saya ingin jalan pintas. Karena setiap jalan, setiap syariat itu punya jalan yang sifatnya ditempuh dengan standar jauh. Kadang-kadang ada jalan pintas untuk mendekatinya. Bukankah ibu kesini dari jalan-jalan yang berbeda? Ada jalan umum, ada jalan motong, lewat ke masjid ada naik tangga, ada masuk lewat pintu belakang, ada macam-macam. Jalan ke surga untuk muslimah, ada jalan yang sangat cepat dan pintas luar biasa. Begitu ibu kerjakan itu, kata Allah, perhatikan kalimatnya lewat lisan Nabi, silahkan muslimah, masuklah ke pintu surga yang kamu inginkan dari pintu mana saja. Gak usah ada hisab. Ini khusus muslimah ya. Satu, amalan muslimah yang belum menikah. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Shaim laki-laki, perempuan shaimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Jomblo laki-laki, perempuan ya. Baiklah, Quran surah ke-24 ayat 31, Quran surah ke-33 ayat 59. Kemudian kita antarkan lagi yang spesifik. Jaga dirinya di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya, kehormatan sampai pernikahan di Quran surah ke-4 ayat ke-4. Masuk ke pernikahan Quran surah ke-30 ayat ke-21. Ini kebanyakan ibu. Ini yang belum menikah sampai ke pernikahan. Setelah menikah, ini untuk mempercepat ke surga. Quran surah ke-4 ayat 34. Kalau sudah punya tanda-tanda untuk mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau sudah lahir kemudian anaknya, Quran surah kedua ayat 233. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Jika ibu mengerjakan semuanya ini, maka ibu dimuliakan 3 kali dibandingkan laki-laki dan bisa masuk surga lebih cepat dibandingkan dengan para pria. Betul, ini di pengajian ibu-ibu. Nanti di pengajian bapak-bapak saya sebutkan hal berbeda. Jelas? Belum saya jelaskan ya. Perempuan ahli surga, belum dijelaskan, sudah jelas. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimah, belajarlah syariat. Para ibu sekalian, sebelum kita membahas sesuatu dengan menyeluruh dan detil, ada baiknya kita pahami dasar sesuatu itu sebelum bisa menjalaninya dalam kehidupan. Kebanyakan sekarang kalau ikut ta'lim itu, yang penting dapat informasi tapi tidak paham isinya. Sehingga ketika dipraktekkan, tidak maksimal prakteknya. Ayo sholat. Semua orang ingin sholat, tapi tidak belajar bagaimana cara sholat yang baik. Sehingga ketika dikerjakan sholatnya, sholat yang dikerjakan tidak memberikan dampak kemuliaan dalam kehidupan. Karena itu saya ingin berikan dulu secara singkat penjelasan sampai bertemu kalimat syariat. Setelah paham itu, mari kita uraikan turunan-turunan amalannya. Fokus baik-baik. Muslimah adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimah adalah orang yang siap menerjemahkan ad-din dalam kehidupan. Muslimah adalah orang yang menegakkan nilai-nilai ad-din dengan nama
Islam. Secara singkat, muslimah adalah orang yang mau menerapkan nilai Islam dalam kehidupannya. Tidak pernah ada perempuan disebut muslimah kecuali punya komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Itu poinnya. Saya ulang, saya ingin ibu paham dulu, jangan sampai bikin judul tapi nggak ngerti judulnya. Sehingga dibikinlah misalnya tanpa judul atau belum ada judul. Gak bisa. Nah, saya mau masuk kepada inti bahasannya. Fokus. Tapi ibu jangan lupa, saat manusia pertama diturunkan, ada satu makhluk yang berjanji kepada Allah akan menyimpangkan semua anak keturunan Adam dari nilai-nilai keislaman. Ada satu makhluk mengatakan, saya berjanji ya Allah, saya tidak suka dengan Adam. Saya akan berusaha menyimpangkan anak cucu Adam dari Islam. Bahkan kalau perlu saya keluarkan dari Islam. Fokus ini. Saya keluarkan dari Islam. Quran surah ke-4 ayat ke-119. Makhluknya disebut dengan setan. Surah ke-2 ayat ke-36. Setan asalnya dari iblis. Quran surah kedua ayat 34. Dan iblis asalnya dari jin yang tidak patuh kepada Allah. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Makhluk ini ketika Adam turun ke bumi minta izin kepada Allah untuk ikut turun. Kemudian ketika dia ikut turun, dia memohon kepada Allah, berikan saya kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam supaya menyimpang dari nilai keislaman. Untuk itulah saking sayangnya Allah kepada kita, diturunkan kepada kita jalan, cara supaya tetap menjaga nilai keislaman kita dan bisa menolak godaan-godaan makhluk yang tadi disebutkan ini. Cara kita mendekat kepada Allah dan menolak semua godaan-godaan ini dalam istilah din kita disebut dengan syariat namanya. Pelan-pelan. Cara kita untuk menjaga nilai keislaman dan menolak godaan-godaan yang datang dari setan. Karena hati-hati bu ya, nanti kita kalau bahas dengan detil 10 menit ke depan kita akan temukan ternyata tanpa disadari banyak setan berkeliaran di seputaran aktivitas kita, terutama di seputaran aktivitas ibu. Tahukah ibu bahwa setan melekat pada pembicaraan setiap perempuan? Tahukah ibu bahwa ada setan yang melekat di rumah? Ada setan yang datang ke masjid, ada setan yang menggoda saat ibu berwudu, ada setan yang masuk ke rumah tangga ibu yang tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga. Di setiap lini kehidupan manusia ada setan di dalamnya untuk memalingkan kita dari nilai keislaman. Saking sayangnya Allah, setiap manusia mesti menjaga nilai keislamannya dan terbebas dari godaan setan. Maka diturunkan cara untuk menjaga keislaman itu, caranya disebut dengan syariat namanya. Caranya disebut apa? Asal katanya dari kata syara'a, jalan yang luas. Jadi kalau ibu tanyakan, di depan itu jalan apa ya? Menuju ke Masjid Agung Trans Studio. Saya katakan, ayu syari' fil amam. Syari', jalan yang luas. Kalau terkait dengan manusia disebut dengan syari' namanya. Kalau terkait dengan Allah, jalan yang diberikan oleh Allah untuk menjaga nilai keislaman kita supaya sampai kita kepada nilai Islam yang benar. Ibu tahu jalan ke sini, sampai ke sini dengan mudah. Ibu tidak tahu jalan keislaman, bagaimana kita menjaga nilai keislaman kita sehingga sampai kepada Allah dengan cara yang benar. Maka cara menuju Allah dengan cara yang benar, mempertahankan keislaman kita, itu yang disebut dengan syariat namanya. Bagaimana cara mempertahankan Islam di rumah tangga supaya di rumah tangga membawa nilai-nilai keislaman? Maaf, jadi istri yang islami, menerapkan nilai keislaman. Jadi anak perempuan muslimah, anak yang islami, bakti pada orang tuanya sesuai dengan ketentuan Islam. Jadi ibu yang islami, maaf, merawat anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka ketika ibu ingin menerapkan itu semua, mustahil kecuali ibu melalui jalannya disebut dengan syariat. Bagaimana syariat Islam pada keibuan? Bagaimana syariat Islam menjadi istri yang baik? Bagaimana syariat Islam dalam kehidupan menjadi anak-anak? Nah, jalan-jalan semua mempertahankan keislaman, itu yang disebut dengan syariat namanya. Sampai di sini bisa dipahami? Artinya, ketika ibu membuat judul muslimah, belajarlah syariat, itu artinya muslimah mengandung arti seorang perempuan yang ingin menegakkan nilai-nilai keislamannya dan cara mempelajarinya, dia masuk dengan nilai-nilai syariat dalam kehidupannya. Bagaimana secara pribadi menjadi islami? Maaf, bagaimana secara perempuan dalam kehidupan rumah tangga jadi istri yang bersyariat Islam? Bagaimana jadi ibu yang bersyariat Islam? Keluarga yang bersyariat Islam dan syariat Islam dalam kehidupan kita dalam keseharian. Itu yang kita coba bahas. Cara mempraktekannya disebut dengan amal soleh namanya.
Kalau orang sudah bisa mempraktikkan amal soleh, nanti amalnya akan dibuang, tersisa kalimat solehnya. Baik, soleh untuk laki-laki. Kalau perempuan, tinggal tambahkan tak di ujungnya, soleha. Karena itu muncul istilah suami soleh, istri soleha. Muncul istilah ibu soleha. Muncul istilah anak soleh, anak soleha. Muncul istilah guru soleha. Muncul istilah jamaah yang soleha. Mustahil setiap jamaah, ibu, anak, istri disebut dengan soleha kalau tidak menerapkan syariat Islam di dalamnya. Duh, ibu soleha, tapi sholat gak mau, mustahil. Duh, perempuan soleha, tapi anti syariat, mustahil. Seseorang perempuan disebut muslimah yang soleha ketika mau menerapkan nilai syariat Islam dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Sekarang, yuk kita mulai pelan-pelan. Ini baru mukaddimah, ini inti bahasannya. Saya serius, ini inti bahasannya. Makanya saya agak cepat-cepat supaya mukaddimahnya tidak terlampau panjang. Ibu mesti bersabar Bu ya, karena kalau belajar dengan saya, itu mungkin akan bertahap supaya kita paham konsep pembelajarannya dulu. Kalau kita tidak paham ini, bagaimana kita bisa lompat pada inti bahasan? Kalau sudah mengerti ini, muslimah, artinya ibu dipanggil muslimah, siap menerapkan nilai keislaman. Caranya dengan menunaikan syariat, wujudnya amal soleh. Tidak mungkin dipandang perempuan menjadi muslimah kalau tidak mau beramal soleh dalam kehidupannya. Sepakat sampai sini? Nah, sekarang di sini inti bahasannya, apa saja amal soleh yang diturunkan dalam Al-Quran bagi keperluan muslimah, sehingga disebutlah dia oleh Al-Quran sebagai muslimah yang solihah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau disebut solihah di Bandung, orang Bekasi belum tentu kenal ibu. Kalau se-Indonesia menyebut Anda solihah, maaf, orang Malaysia belum tentu bermimpi bertemu Anda. Tapi kalau Allah menyebut Anda perempuan solihah, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik dalam kehidupan. Amalan menjadi muslimah yang bersyariat, menegakkan nilai-nilai kemuliaan dalam hidup, disingkat dengan amal soleh, untuk mencapai predikat muslimah salehah. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solehah, dibagi pada dua bagian. Satu, ada amalan yang saat dikerjakan setara nilainya baik laki-laki ataupun perempuan. Di amalannya serupa, tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ini disebut dengan kesolehan standar. Jadi laki-laki mengerjakan, perempuan juga mengerjakan. Bentuknya ibadah ritual. Secara cepat. Bentuknya ibadah ritual. Contoh, sholat. Saya tanya pada ibu sekalian, laki-laki sholat tidak muslim? Perempuan sholat tidak? Artinya kalau ada seorang mengaku muslim, seorang mengaku muslimah, ingin disebut muslim yang soleh, muslim yang bersyariat, muslimah yang soleha, muslimah yang bersyariat, maka salah satu tandanya adalah dia mau mengerjakan nilai syariat, bentuknya amal soleh. Contoh pertamanya sholat. Ibu masih ingat tadi ketika seorang masuk Islam, ada apa yang ia bawa dalam dirinya? Iman. Perhatikan, ketika ibu menemukan kata-kata ini di Quran, ingat ya urutannya. Satu iman, kedua ad-din. Ad-din itu Islam. Kemudian muncul amal soleh. Setiap disebutkan kalimat ini akan selalu bersanding dalam Al-Quran. Contoh, ibu tidak akan temukan kalimat iman di Quran kecuali bersanding dengan amal soleh. Wal'as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sekarang apa contoh amal solehnya? Ada yang rata dikerjakan oleh setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Contoh, kalimat iman pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, orang-orang yang beriman itu, mau laki-laki mau perempuan. Kalau disebutkan alladzina berarti mencakup laki-laki dan perempuan. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Laki-laki dan perempuan. Baik yang puasa Ramadan laki-laki atau perempuan? Dua-duanya muslim dan muslimah. Karena itu ketika dipanggil menggunakan alladzina. Quran surah kedua ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhal ladzina amanu. Hai orang-orang yang merasa punya iman, mau laki-laki mau perempuan, mau muslim mau muslimah, kutiba alaikumus syiyam.
Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina, mau laki-laki, mau perempuan, mau muslim, mau muslimah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Amalan setara antara muslim dengan muslimah, salat. Tidak disebut perempuan muslimah kecuali dia buktikan keislamannya lewat salat. Tidak disebut perempuan bersyariat kecuali kalau mau salat. Makanya kalau ada yang mengaku muslimah, diajak salat dia tidak mau, ada yang salah pada dirinya. Ajakan salat itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, yuk salat. Ketika Allah ngajak salat, Allah nggak butuh dengan salatnya. Cuman kita yang membutuhkan diri untuk menampakkan kepada Allah, saya muslimah ya Allah. Makanya kalau ada muslimah menolak adzan, muslimah anti adzan, muslimah tidak mau salat, ada yang salah dalam identitas keislamannya. Kidungmu lebih merdu daripada suara adzan itu. Di sepanjang manusia pasti lebih dekat kepada nilai-nilai syariat, nilai keimanan, apalagi menetapkan dirinya muslimah. Itu otomatis itu. Cuman satu disebutkan dalam hadis yang anti kepada adzan. Idza udzina fa farasyaitanu 'alaihi dharatun. Jika adzan dikumandangkan maka setan akan berlari sambil terkentut-kentut. Ini bahasa kiasan, maksudnya saking bencinya setan dengan suara adzan, karena tadi dia komitmen menjauhkan anak Adam dari kedekatan pada Allah, maka hidungnya pun dia tutup. Lari. Makanya hal yang paling unik terjadi kalau ibu mau dalam satu kondisi jauh dari setan, itu saat dengar adzan. Begitu dengar adzan, setannya lari. Fa idza thuwiba fa'ada, kalau adzan selesai dia balik lagi. Makanya saat ibu jalan pun dengan non muslim, teman ibu non muslim, ibu sedang jalan, tiba-tiba adzan berkumandang Allahu Akbar, itu yang non muslim bisa mengingatkan ibu. Jeng, sudah adzan, apa enggak sholat dulu? Masya Allah. Iya ya. Begitu adzan selesai, la ilaha illallah, ada. Yang muslimahnya jawab, tenang ada, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Hadisnya belum selesai, itu di Abu Daud nomor hadis 666. Bahkan digoda sampai sholat. Begitu dia mau sholat, Allahu Akbar. Lihat, fayaqulu udhkur kada, udhkur kada. Kata Nabi, ingat-ingat bagi setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim muslimah. Sepanjang dia akan sholat, setan akan melekat pada dirinya. Begitu dia takbir, maka setan akan berkata pada benaknya, ingat ini, ingat itu. Ibu kalau nggak percaya silahkan ya. Sebelum Anda sholat, Anda akan tenang. Tapi begitu mulai bertakbir, kalimat Nabi akan terbukti di situ. Allahu Akbar muncul di benak kita. Allahu Akbar, WA belum dibalas, SMS belum diteruskan, handphone belum diangkat, jemuran belum diangkut, macam-macam. Muncul. Gak percaya silahkan, nanti pas duhur nih, Jumat, ibu sholat duhur misalnya, ini kalimat ini muncul. Begitu takbir, ingat ya, kata Ustadz Adi, setan menggoda, itu setan. Seketika. Nah ini. Jadi ibu tidak disebut muslimah, kecuali ibu buktikan, apa identitasnya? Ini amal soleh. Jadi kalau ada muslimah nggak mau beramal soleh, seakan-akan dia mengurangi identitas dirinya. Kalau ada yang keluar dari Islam, dalam artian fitrahnya itu terkotori, kemudian dia keluar dari bingkai tadi, dia tidak sholat karena memang tidak ada identitas dalam dirinya. Tapi bagi ibu yang mengatakan saya muslimah buktikan. Apa pembuktiannya? Nih, sholat. Kata Allah, saya turunkan sholat. Benar nggak kamu muslimah? Paham? Nah, tapi persoalannya adalah, apakah setiap orang yang sholat benar sholatnya? Karena ada orang yang ingin menerapkan syariat. Syariat contoh pertamanya sholat. Maaf, begitu mau sholat, tapi cara sholatnya tidak seperti yang diinginkan. Maka disitulah kemudian kita terapkan di pertengahan antara muslimah dengan syariat. Belajarlah syariat.